Koreksi saat anak melakukan kesalahan pun akan lebih mudah diterima oleh mereka. Lakukan tindakan sesuai dengan love language anak, entah itu sentuhan, quality time, kata-kata, dan lainnya. Pengen tahu lebih lanjut tentang connection before correction? Check this one out. Hai Kalbunians, saya Rati Zulaki. Kamu lagi ada di acara CLBK, cerita lagi bareng Kalbu. Episode kali ini saya nggak sendirian, karena hari ini sebenarnya kita mau bahas tentang connection before correction. Jadi saya mengundang teman saya untuk kita ngobrolin bareng tentang koneksinya orang tua bersama dengan anak. Kita udah kedatangan Rivi. Hai. Thank you loh udah diundang. Apa kabar, Vi? Baik. Baik, sehat ya? Sehat. Oke, nah hari ini sebenarnya kita mau bahas tentang connection before correction, Vi. Nah, kalau aku boleh tahu itu bisa dijelasin nggak sih, Teh? Lebih secara, aku tuh masih belum paham tuh. Maksudnya tuh pembicaraan itu lebih detailnya kemana? Oke, jadi sebenarnya connection before correction itu adalah bagaimana orang tua tetap bisa membangun koneksinya mereka bareng sama anak tanpa selalu mengkoreksi. Jadi kalau orang tua itu kan gini nih, dikit-dikit anaknya dikasih tahu, dikit-dikit dibilangin, itu dong kamu nulisnya yang bener, itu dong bajunya yang rapi, itu dong mainannya diberesin, tuh semua koreksi. Oke. Padahal sebenarnya kalau kita punya koneksi sama anak secara berkualitas, kita tidak perlu melakukan koreksi, anak sudah otomatis. Nah, sesuai gimana dengan sih harapan. cara kita membangun koneksi diri kita bisa nyambung ke anak dari mungkin cara komunikasi, terus bikin kita tuh jadi kayak kadang kan ya seperti yang dibilang orang tua itu selalu bener nih tanpa dia melihat kebenaran atau kesalahan dari si anak. Jadi kayak oh ya kamu tuh harus kayak gini. Contoh deh kayak dulu bunda tuh seperti Bandingin apa gitu ya. tanpa kita sadari. Nah Ya, itu gimana ya buat mengontrol emosi kita agar tetap anak jadi kayak oh ngerti loh maksudnya orang tua sebenarnya ini yang lebih baik atau apa, tapi tidak mengejudge yang kayak ini seperti ini, jadi dia tetap menjadi diri dia sendiri. Itu tuh aku sempat bingung tuh. Oke, jadi sebenarnya memang kita harus memisahkan antara kita di masa lalu dengan anak kita di masa sekarang. Itu pasti zamannya berbeda, gak bisa kita satuin. Karena kalau misalnya kita membandingkan diri kita di masa lalu dengan anak kita sekarang, yang ada kita selalu memberikan tuntutan, mama aja bisa dulu, masa kamu gak bisa? Nah itu yang pelan-pelan akan menutup atau memutuskan si koneksi tadi. Nah kalau misalnya membangun koneksi tanpa marah-marah tuh bisa gak sih? Bisa banget, Vi. Caranya tuh sebenarnya misalnya nih ya, kamu sehari-hari melakukan aktivitas bareng sama anakmu gitu kan, nanti bagaimana cara kita menerapkan disiplin, bagaimana kamu memberikan aturan kepada dia. Nah itu sebenarnya terkait dengan koneksi yang mau dijalin. Nah cara membangun koneksi itu dari hal mendasar itu deh, Teh, gimana ya biar anak tuh jadi connect gitu loh. Sebenarnya maunya kita apa, tapi anak bisa mencerna gitu. Jadi sebenarnya paling gampang nih, sisihin 15 menit per hari, setiap hari bener-bener untuk berkoneksi dengan anak gitu. Untuk terkoneksi dengan anak. Ngapain? Main. Oh, jadi cuma gara-gara main? Iya. Oh, aku pikir yang memang kan apalagi sekarang kondisinya aku ibu yang bekerja. Bisa dibilang waktunya itu pun juga nggak bisa menyesuaikan kebutuhan anak nih. Betul. Kadang kalau emang lagi full bisa dibilang ketemu Sasha pun malam. Kadang dia tuh juga ngikutin aku ikut bekerja, tapi kan biasa di mana momen-momen emang kita me time kita berdua tuh berkurang sih. Jadi itu alangkah baiknya dilakukan pas waktu sela-sela kapan ya, Teh? Oke, jadi 15 menit itu memang harus setiap hari, waktunya terserah. Kamu bisanya kapan, dan memang pada saat lagi bersama dengan anak, upayakan tuh benar-benar kamu bersama dengan anak. Gak ada distraksi gadget, distraksi kerjaan gitu. Jadi benar-benar 15 menit itu bareng sama anak. Oh, sempet nih aku punya pengalaman nih, Teh. Jadi karena kan kondisinya pekerjaan aku lebih ke gadget ya. Dia sempat komentar, Bunda ngelarang aku main handphone, Bunda sendiri main handphone. Itu tuh sempet kayak ditambah lagi anak aku nih kritis banget kan. Syah, tapi kan Bunda kerjanya di handphone. Aku juga mau, aku juga bisa belajar aku pakai handphone. Itu sempet langsung kayak oke, ini dibalikin banget sih, Teh. Jadi kayak bisa dibilang nih antara aku happy punya anak yang kritis atau memang
akunya harus lebih banyak ngulik lagi nih perihal parenting itu sih. Sebenarnya itu mungkin kaitannya dengan children do ya. Jadi be careful, Vi. Oke. Bener-bener harus hati-hati apa yang kita pingin anak kita lakukan. Itu sebenarnya secara nggak langsung kita harus melakukan hal itu juga. Supaya anak itu paham bahwa oh, Bunda meminta saya melakukan ini, Bunda juga melakukan hal yang sama. Oh, jadi mungkin treatmentnya lebih apa yang kita suruh ke anak, kita juga ngelakuin tanpa disadari. Iya, misalnya sesimpel kamu beresin ya mainannya kalau habis pakai, atau kalau habis pakai barang kembaliin ke tempatnya. Nah, kalau kita nggak melakukan itu, anak juga nggak mau melakukan. Oke, jadi Gitu. kayak udah kejawab nih. Jadi kalaupun mau ngobrol sama si anak, kita harus bercermin dulu ya. Jadi nggak ngerasa diri Betul kita tuh banget. selalu benar. Terus lebih banyak mengakui kita juga ada salah, dan kita harus Betul. lebih banyak memaklumi dan minta maaf pada anak. Nah. Itu kalau meminta maaf kepada anak, akankah terjadi anak itu akan jadi oh, ibu gue salah, Gengsinya atau naik ya gitu itu ya. gimana tuh cara untuk memanage antara gengsi kita sebagai orang tua di depan anak? Jadi sebenarnya gini, meminta maaf itu bukan permasalahan siapa yang salah. Meminta maaf itu adalah untuk menjaga sebuah hubungan. Jadi kalau kita minta maaf sama anak, kita bukan berarti kita yang salah. Oke. Atau kalau anak salah harus minta maaf, enggak. Tapi dia menghargai hubungan dengan kita. Dan Oke. kita menghargai hubungan dengan dia. Makanya gini, kalau kita habis marah, kita minta maafnya bukan karena mama salah, bukan. Tapi minta maaf karena membuat kamu tidak nyaman dengar suara mama teriak-teriak. Oke, mungkin kalau yang kita sering baca ya, kayak aku sering kayak ngulik-ngulik, kayaknya kata-kata yang tidak boleh dilakukan sama itu kayak kata jangan diganti dengan kata yang lebih positif. Iya. Itu tuh kayak bener-bener kalau lagi namanya refleks kan, kita kan nggak sadar kan, kok Betul. jangan gini berisik. Jadi Betul. oke, itu sekarang udah mulai bisa ngebalikin ya. Iya. Jadi memang choose your words. Kalau ke anak itu kata-kata itu bisa tersimpan sepanjang masa. Bahkan misalnya kita nggak sadar melakukannya, mengatakannya tuh nggak sadar, tapi bisa banget tuh anak kita inget sampai kapanpun. Oke. Jadi makanya perihal pemilihan kata-kata itu jadi PR sih. Oke, jadi harus lebih rajin lagi belajar baca buku ini. Betul banget. Nah sebenarnya selain special time yang 15 menit per hari, membangun koneksi itu bisa dilakukan dalam situasi yang misalnya gini, kita selalu memberikan apresiasi terhadap usaha yang dilakukan oleh anak, bukan hasilnya. Oke. Jadi misalnya Sasha nih bisa dapetin ranking 1 di sekolah, yang kita apresiasi bukan ranking satunya, tapi bagaimana dia berusaha, terus belajar, terus kemudian kerjain PR tepat waktu, sampai akhirnya bonusnya dia dapetin ranking 1. Nah, sampai aku bingung nih, karena kebanyakan kalau dari teman-teman aku, mereka kayak memberikan apresiasi hadiah ke anak tuh lebih berbentuk barang, mainan. Sedangkan kalau kita lihat kondisi setiap orang tua kan berbeda-beda kan, pasti kan nanti akan ada kesenjangan sosial antara anak yang satu dengan yang lain kan. Misalnya contohnya, kok aku ranking 1, teman aku dikasih ini loh Bun. Jadi itu gimana cara mau memberikan mindset ke anak agar hadiah itu nggak harus berupa barang loh Kak. Itu gimana tuh Teh? Ya, jadi kita perlu kenalin yang namanya love language atau bahasa cinta. Jadi bahasa cinta itu ada banyak, ada 5 ya. Bahasa cinta menggunakan materi itu adalah bahasa cinta yang paling rendah kastanya, karena paling mudah didapatkan. Jadi kita tinggal punya uang bisa dapetin deh tuh hadiah, gitu kan. Tapi justru bahasa cinta yang paling tinggi kastanya itu adalah waktu. Karena waktu tidak akan pernah kembali gitu. Nah makanya kita perlu bilang ke anak, pertama bahasa cinta setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, setiap keluarga punya yang namanya value yang berbeda. Mungkin keluarga si A kalau memberi sesuatu berkasih sayang tuh dengan barang, karena waktunya nggak banyak gitu, jadi akhirnya menunjukkan lewat barang. Tapi keluarga kamu berkasih sayang dengan waktu bersama, berkumpul dalam keluarga, karena kita lebih mementingkan kumpul bareng nih, ngobrol yang seperti itu. Atau bahasa cinta lain misalnya sentuhan. Kalau anaknya sukanya dipeluk, dikit-dikit mama peluk aku dong gitu, bisa jadi bahasa cintanya sentuhan. Nah, ada kepikiran gak sih misalnya dengan bahasa sentuhnya? Kebetulan Sasha tuh demen banget yang lebih kayak sentuhan nih. Kayak misalnya dia kalau udah rasa dia happy tanpa disadar tuh aku dicium atau seperti apa, kayak dia kayak rasa kayak seneng ekspresifnya gitu ya? Seperti itu.
Nah, kalau misalnya yang pada umumnya, apakah nanti menjelang dewasa, apakah dia akan melakukan itu ke orang lain? Bisa jadi. Artinya ke orang yang memang lekat ya, lekat secara hati dengan dia gitu. Dan ketika dia melakukan atau mencintai, menunjukkan melalui bahasa cintanya tadi, sebenarnya nggak ada masalah selama itu sesuai. Nah, itu yang menjadi trigger aku yang kayak namanya udah mulai udah mulai deg-degan karena kondisinya kan apalagi sekarang sosial media yang aku lihat Sasha tuh lebih aktif banget di gadget kan. Kayak ada konten yang mungkin di luar pantauan aku, meskipun emang aku di aplikasi handphone ada aplikasi yang memang tidak bisa dibuka sama Sasha, agak rasa worry gitu. Kayak dia sekarang udah mulai nanya, aku punya pacar, terus nanti nikah. Itu kayak oh my god, itu udah kayak terlalu tinggi di usianya dia. Nah, itu dampaknya gimana ya, Teh? Pertama sebenarnya kamu harus jelasin dulu ke dia tentang apa itu pacar, atau sejauh mana sih dia tahu tentang istilah itu. Karena kadang-kadang anak-anak itu hanya just saying, hanya mengucapkan tanpa mereka tahu sebenarnya makna yang paling jelasnya tuh apa gitu. Nah, nanti dari situ baru kemudian diobrolin lebih lanjut. Oh, pacaran itu biasanya sebutannya untuk orang yang udah lebih besar gitu. Terus kalau kamu itu mungkin berteman, pacaran itu sama kayak pertemanan seperti itu. Jadi kita berangkat dari pemahamannya anak. Jadi jangan berpikir ketika anak mengeluarkan kata-kata itu mereka udah paham kayak orang dewasa memahami gitu. Belum tentu seperti itu. Nah, tapi memang yang paling terpenting juga harus kasih seks edukasi dan relasi. Nah, itu yang amannya untuk kita kasih seks edukasi itu di usia berapa ya, Teh? Sedini mungkin, Vi. Ini nanti bisa jadi bahasan kita ya. Nanti aku bilang ke tim kreatif nih. Jadi panjang banget ya. Iya, artinya sebenarnya kenapa dikatakan sedini mungkin, karena semenjak anak paham tentang diri mereka, terus kemudian mereka bisa tahu oh ini tangan, ini kaki, disitulah kita sudah mulai mengenalkan yang namanya seks edukasi. Pertama kali kita mengenalkan seks edukasi adalah dengan cara memberitahu mereka, misalnya oh kita lagi ganti diapers ya gitu, atau oh ini nanti kamu pipisnya di toilet cewek ya, yang kamu di toilet cowok, seperti itu. Jadi dari situ aja udah ada seks edukasi dan relasi seperti itu. Jadi kalau ditanya sejak kapan, sedini mungkin. Nah, ini aku mau balik ke topik yang awal nih, Teh. Jadi kan ini connecting before correction kan. Aku udah tanamin komunikasi aku sama Sasha itu sebenarnya nggak tahu aku termasuk orang tua yang ambisi untuk anak atau apa. Jadi aku tuh udah mensekolahkan Sasha itu sejak dini, di usia 1,5 tahun. Apa karena aku selalu memaksakan dia? Tapi karena aku memang kayak zaman dulu yang jadi mamah muda tuh kayak excited banget, kayak mau nganterin anak kesini-sini, sampai akhirnya aku memilih suatu sekolah yang memang bukan ke pendidikan ya, lebih ke gerak ya, sampai usia 1,5 tahun tuh yang aku tuh yang nggak ada waktu sama temen. Bisa dibilang aku lebih suka ya waktu gue sama anak, sampai bisa dibilang kalau aku lihat di sekitar aku rata-rata yang nganterin sekolah itu sama suster. Jadi memang cuman aku tok yang memang mamahnya. Macan ternak ya? Iya banget. Sampai akhirnya 1,5 tahun dia ikut sekolah usia bayi, baby dance segala macam, itu Sabtu Minggu tuh nggak bisa diganggu-gugat. Sampai nggak tahu aku ambisi atau apa, takutnya aku salah nih. Sedangkan anak kan masih belum ngerti kan. Sampai berjalannya waktu, tapi anak ini ngikutin aku aja yang mau. Tapi bisa dibilang apa gue terlalu sadis ya? Ada beberapa teman, lu gila ya Vi, waktunya anak tuh buat main. Sebenarnya ini bukan memaksa ya, karena kondisi sekolahnya itu lebih ke bermain. Sampai akhirnya tahap dimana dia usia 3 tahun udah melepas, aku udah nggak bisa nemenin dia nih. Jadi tuh dia kayak ngelihat aku dari kaca baru bisa main. Dan effortnya sampai sekarang pas pandemi ini, jadi ketika memang COVID ini benar-benar kan close, tempat bermain udah nggak bisa kan, itu tuh anak itu jadi kayak dia bingung di rumah ya. Sampai biasanya tuh aku Sabtu Minggu gini-gini, sampai aduh akunya sih yang stres gitu sih Teh. Iya. Jadi sebenarnya pemilihan kegiatan anak itu yang pertama memang orang tua yang memberikan pilihan. Terus kemudian dievaluasi. Apakah anak ini oke atau enggak? Karena koneksi akan terputus ketika kita memaksakan. Jadi as long as anak kamu happy melakukan itu, fine. Jadi si anak juga akan ngerasa happy. Betul. Jadi kalau misalnya aku terpaksa misal nemenin dia ngerasa kok nyokap gue nemenin karena terpaksa. Betul. Jadi akhirnya dia juga nggak happy gitu. Jadi tuh
pengaruh juga ya? Pengaruh itu. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh Rivi sebenarnya memberikan aktivitas fisik dari usia dini itu bagus banget. Karena itu yang menjadi cikal bakal keseimbangan hidupnya dia. Terus kan banyaknya aktivitas fisik itu akan mempengaruhi kecerdasan juga. Nah, Jadi itu udah oke. gitu. Selama anaknya happy melakukannya, kenapa enggak? Sampai kadang kalau aku lagi flashback, emang kondisi lagi COVID gini, dia sekolah dari jam 9, 10 istirahat 5 menit, 11 ke 12 istirahat sampai jam 6 sore. Jadi kegiatan tuh Sabtu Minggu seperti itu, dan sorenya udah langsung tidur. Karena Senin sampai Jumat kan aku full dulu kan office time kan. Jadi bisa dibilang kalau sampai bisa memanfaatkan banget, kayak ya Maya nggak mau rugi banget nih ngeluarin biaya, karena di situ kan sekolahnya kan memang sesuai dengan schedule kan, yang nganterin sampai harus memanfaatin banget. Karena prinsip aku di Sabtu Minggu itu biar aku tuh ada tujuan nih aku pergi, karena kan kalau cuman main games atau apa tuh kayak buang-buang uang ya. Betul. Terus uangnya itu dapatnya apa? Kalau aku yang mikirnya kayak perhitungan banget, tapi maksudnya perhitungan ke anak itu biar anak tuh ngerti nggak selamanya orang tua tuh punya uang. Prinsip aku. Dan sempet ada salah satu sahabat aku bilang kayak kita pernah playdate bareng. Jadi Sasha dibawa ke tempat mainan. Teman-teman yang lain tuh pada tantrum. Sampai dia nanya, kok anak lu dengan santai tidak ngerengek untuk mainan? Dia cuma hanya bilang, suatu saat nanti aku akan memilikimu. Itu jadi kayak nih anak main pakai bahasa perasaan banget, dan aku tetap harus nggak langsung aku beliin. Itu sih sempet kayak itu bagian dari aturan tuh, Vi. Itu bagian dari aturan yang akhirnya akan menjaga koneksi tadi. Jadi orang tua yang melakukan koneksi bukan berarti orang tua yang nggak pakai aturan. Oh gitu. Seperti itu. Nah jadi tadi tuh kalau kita recap gitu ya, connection before correction itu sebenarnya yang pertama harus disediakan waktu khusus untuk membentuk koneksinya. Oh gitu. Terus kemudian yang kedua, kita jangan melukai anak terus menerus. Nah tapi ada formula. Kalau kita sebagai orang tua tanpa sadar nih marahin anak karena udah kelepasan, ada formula 1:5. Jadi satu kali kamu melakukan kegiatan yang tidak menyenangkan, udah itu anak, fatal ya. Ya, diganti dengan 5 hal yang menyenangkan. 5 kegiatan yang menyenangkan. Jadi cuma gara-gara satu salah, kita harus menggantinya dengan 5. Jadi harus pikir-pikir ya. Gitu. Berarti ibaratnya kalau komunikasi sama anak kecil itu pembahasannya lebih susah dibanding sama orang dewasa ya. Betul banget. Dan yang paling terpenting lagi itu konsisten. Oke. Nah, bahas tentang connection before correction ini memang kadang-kadang kita nggak bisa habis-habis ya, karena membangun koneksi dilakukan sepanjang hidupnya mereka. Apalagi harus dengan ada komunikasi. Betul. Oke, wah nggak berasa nih sih. Banget, masih pengen ngobrol nih. Terima kasih banyak loh udah mau mampir ke Studio Kalbu di CLBK. Nanti kita bakal bahas dengan tema lain yang mungkin nanti Rivi jangan bosan-bosan untuk diundang kesini. Dan pengen banget sharing banyak, tapi waktunya cuma segini doang ya. Oke, baik Kalbunians, terima kasih telah menyaksikan CLBK di episode kali ini, Connection Before Correction. Kalau kamu ngerasa bahwa kamu pingin tahu cara yang lebih banyak untuk membangun koneksi bersama dengan anak, boleh cek di www.kalbu.live. Di sana akan banyak sekali sahabat Kalbu yang bisa membantu Kalbunians untuk bisa membangun koneksi bersama dengan anak. Because balance life is matter. Saya Rati Zulaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nah, itu dia tadi obrolan Ateh dan juga Rivi. Sekarang kita mau kasih tips dan trik gimana sih cara untuk menumbuhin koneksi dengan anak. Pertama, habiskan waktu khusus untuk anak-anak. Siapkan waktu buat quality time dengan anak dan melakukan kegiatan yang emang mereka sukai bersama-sama. Yang kedua, mendengarkan. Benar-benar mendengarkan ya. Berhenti melakukan apapun yang kamu lagi lakukan dan berikan perhatian penuh kepada anak-anak Anda. Yang ketiga, validasi perasaan anak dan sharing perasaan serta pemikiran kita. Ingat bahwa anak-anak juga akan lebih senang mendengarkan ketika kita juga mendengarkan mereka. Jadi coba deh mulai percakapan tentang perasaan dan pemikiran kita supaya anak juga bisa lebih terbuka. Yang keempat, melibatkan anak dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, ajukan pertanyaan. Rasa ingin tahu membantu anak untuk mengeksplorasi konsekuensi, sebab dan akibat dari pilihan mereka dibanding memaksakan konsekuensi. Yang terakhir, tapi juga nggak boleh dilupain, yaitu pelukan. Tidak hanya menenangkan, pelukan juga bisa memberikan rasa aman pada anak dan membangun kepercayaan antara anak dan orang tua.
Itu dia beberapa tips yang bisa kamu lakuin untuk membangun koneksi dengan anak. Jangan lupa cek terus YouTube Kalbu buat tahu informasi tentang kesehatan mental. Bye Kalbunians!